Rafael Alun mundur dari PNS Dirjen Pajak usai berhasil kumpulkan 56 miliar diduga hasil gelapan uang pajak rakyat. Buntut pola anak, Rafael Alun mengundurkan diri dari PNS Dirjen Pajak. Mengutip Gelora.co, buntut kasus penganiayaan sang anak hingga dugaan harta jumbo mencurigakan, Rafael Alun Trisambodo resmi menyatakan mundur dari statusnya sebagai PNS Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya juga sudah dicopot dari jabatannya. Rafael Alun resmi menyatakan mundur sebagai PNS DJP mulai hari ini. Melalui surat terbuka yang diterima Suara.com, Rafael Alun mengaku akan mengikuti prosedur pengunduran diri di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya tetap akan menjalani proses klarifikasi mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan mematuhi proses hukum yang berlaku atas kejadian yang dilakukan anak saya. Rafael juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga David atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya Mario Dandi dan terus mendoakan David agar diberikan perlindungan dan pemulihan sampai kembali sehat. Saya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak saya tidak benar dan telah merugikan banyak pihak, katanya. Tak lupa juga dirinya memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar PBNU, GP Ansor, Banser, dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya juga meminta maaf kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan, terutama rekan-rekan DJP yang sudah sangat dirugikan atas kejadian ini, katanya. Demikian surat permohonan maaf ini saya buat sebagai bentuk penyesalan saya dan saya sangat mengharapkan pemberian maaf dari seluruh pihak yang terkait dengan kejadian ini. Terima kasih, sambung Rafael. Anaknya jadi pegawai pajak, tidak bayar pajak tapi punya gaji 50 kali upah guru honorer. Pegawai pajak sering diidentikan dengan pegawai pemerintah dengan gaji tertinggi. Jika ingin dicari perbandingan kontrasnya, gaji kecil dimiliki oleh guru honorer. Gaji mereka sangat kalah jauh jika dibandingkan dengan total gaji dan tunjangan pegawai pajak eselon 2. Gaji pegawai pajak ini viral setelah nama salah satu pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tercoreng akibat ulah sang anak Mario Dandi Setrio yang menjadi tersangka kasus penganiayaan hingga menyebabkan korban jatuh koma. Mario yang kini juga dikenal sebagai Mario Rubicon karena menggunakan mobil Rubicon saat melakukan penganiayaan. Mobil Rubicon tersebut belakangan diketahui telat bayar pajak, bahkan juga tidak terdaftar dalam LHKPN bapaknya. Saat melancarkan aksinya, Mario mengendarai mobil Jeep Rubicon yang harganya tembus 1 miliar rupiah. Banyak orang tak keheranan mengingat Mario adalah anak dari pegawai pajak level eselon dengan gaji fantastis. Total harta Rafael Alun naik drastis dalam 8 tahun pelaporan. Pelaporan pertama pada 2013 lalu, harta Rafael Alun tercatat 21 miliar 458.134.500 rupiah. Jika harta tersebut diperoleh dari gajinya sebagai pegawai pajak, maka Rafael Alun yang merupakan pejabat eselon 2 berhak atas tunjangan paling sedikit Rp56.780.000 dan paling banyak Rp81.940.000. Tunjangan tersebut dibayarkan setiap tahun dengan mengacu pada penerimaan pajak di tahun sebelumnya. Jika penerimaan pajak melebihi target yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan, maka para pejabat berhak atas tunjangan penuh. Tunjangan ini akan dihitung secara proporsional jika penerimaan pajak tak sampai 100%. Tunjangan juga diberikan jika setidaknya penerimaan pajak mencapai 50% dari target. Selain tunjangan, pegawai pajak juga berhak atas gaji pokok setara PNS. Jika pejabat eselon 2 adalah seorang PNS bergolongan 4E, gaji tertingginya adalah Rp5.901.200 per bulan. Jika gaji dan tunjangan PNS eselon 2 DJP dibayar penuh dalam setahun, pendapatan maksimalnya mencapai Rp152 juta atau rata Rp13 juta sebulan. Guru, gaji guru honorer. Gaji guru honorer merupakan masalah klasik yang tak kunjung selesai. Guru honorer di berbagai daerah rata-rata hanya digaji paling tinggi Rp1 juta per bulan.
Kontras dengan tunjangan pegawai pajak, tambahan penghasilan atau TPP guru pun jumlahnya sangat minim. Guru yang dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini akan mendapatkan tunjangan yang dihitung berdasarkan skor kinerja. Apabila skor kinerja mencapai 80-100, maka biasanya akan memperoleh TPP 100%. Besaran TPP ini diatur oleh masing-masing instansi di tiap-tiap daerah. Besarannya rata Rp500.000 sampai Rp1 juta untuk sekali pemberian tunjangan. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.